Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimana wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sholat kita diterima. Amin. Semuanya dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga berkah sholat jamaah subuh ini kita semua diberikan sehat walafiat jasmani dan rohani. Segala urusan kita dimudahkan Allah, hajat kita dikabulkan Allah, masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah, tambah umur, tambah usia, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali nanti kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan hari ini tepat hari Arafah namanya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Saya yakin banyak jamaah yang puasa hari ini. Memang sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa di hari Arafah, di mana fadilahnya itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bulan Arafah atau hari Arafah ini sebaik-baik hari. Dari sekian banyak hari yang diciptakan oleh Allah, yang paling baik ini adalah hari Arafah. Satu, sebaik-baik hari. Yang kedua adalah sebaik-baik doa. Doa yang dipanjatkan di hari Arafah ini tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul ayyam yaumu Arafah. Sebaik-baik hari itu adalah hari Arafah sekarang. Wa khairud doa Arafah. Dan sebaik-baik doa itu doa Arafah. Ada 3 amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW ketika menyambut hari Arafah. Sampun seberapa? Non, sampun pirsa apa dereng? Sampun pirsa mboten usah kula sampai akan nih. Pertama, baca istighfar yang banyak. Istighfar itu boleh pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali, minimal ya. Atau tambahi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atau yang panjang sekalian Pak, apa? Sayyidul istighfar. Ini bagus ini Pak, dibaca ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. 1, baca istighfar. 2, baca surah Al-Ikhlas. Berapa kali? Minimal 100 kali. Bukan al-ikhlas itu bukan ikhlas. Bukan itu Bu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bagus sekali, amalan yang bagus. Ini untuk tauhid ya, untuk iman kita.
Iman itu yang paling mahal Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Tak pakai yuhyi wa yumit, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun tiga mawon kata-kata. Niki digenter dina sampai ingin buka. Ketika kita buka puasa, doa sesuai dengan harapan kita. Selama doa itu bukan untuk memutus silaturahmi, bukan untuk kejelekan, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Arafah, Pak. Sebaik-baik doa itu hari ini. Zaman sing turun tahu haji umroh, jaluk umroh haji, pasti dikabul oleh Allah. Zaman sing banyak utang, minta kepada Allah, insya Allah nyaur utang. Coba terpantar utang nih, rahasia. Zaman yang minta anak soleh di hari Arafah, minta anak soleh sungguh-sungguh, yakin dikabul oleh Allah. Minta kekayaan, tapi ada orang yang minta cerdas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud minta cerdas itu, Pak? Minta husnul khatimah. Minta supaya istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam ibadah, dan istiqomah dalam jihad di jalannya. Terus sampai nanti menjelang maghrib, menjelang buka puasa, itu doa yang paling mustajabah. Di sana orang haji itu wukuf, di sini kita puasa, Pak. Wukuf itu doa yang mustajabah. Kita puasa itu doa yang mustajabah. Maka kita manfaatkan untuk doa. Pas maghrib, ganti wiritannya. Takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbiran, Bu. Sunnah. Jadi doa, mari buka, takbir. Mari takbir, salat maghrib berjamaah. Itu fadilahnya luar biasa. Besoknya tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha, hari penyembelihan, Pak. Ya, penyembelihan. Maka di hari itu diharamkan puasa. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 ini sunnah puasa. Tapi kalau hari menjelang hari penyembelihan Idul Adha dilarang puasa. Sampai tanggal 11, 12, 13 ayyamut tasyrik itu dilarang puasa, diharamkan puasa karena hari raya. Kemudian setelah itu baru ayyamul bid, hari tengah. Ayyamul bidnya khusus untuk Dzulhijjah ini geser sehari, Pak. Jadi kalau biasanya 13, 14, 15, ini geser jadi 14, 15 dan 16. Itu amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Setelah 13 ini jamaah haji sudah kembali ke Mekah lagi, selesai sudah amalan haji. Jadi haji itu selesainya tanggal 13 Dzulhijjah. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kemarin sudah tarawiyah. Jamaah haji kita di Mina. Sekarang di Arafah, wukuf di Arafah. Tidak ada amalan yang paling mulia kecuali wukuf di Arafah. Niku Allah obral pahala, Pak, obral pengampunan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni di hari ini, Pak. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Mungkin saja kita berdoa itu tidak kabul-kabul karena satu, Pak. Ada penghalangnya, ada penutupnya. Penghalang dan penutup itu adalah dosa-dosa kita. Mudah-mudahan nanti kita lebur di Arafah ini dengan banyak istighfar, baca Al-Ikhlas, dan baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dinten iki poso Pak nggih? Sebagian besar. Kalau ada yang belum niat puasa, sekarang niat puasa. Itu bedanya puasa sunnah
dan puasa wajib. Kalau puasa Ramadan, jenengan itu wajib niat malam harinya. Kalau ada orang puasa Ramadan, pagi hari dia lupa niat, maka dia tidak dianggap puasa, Pak. Tapi kalau puasa sunnah, boleh niat pagi hari. Pagi niku misalnya pun sarapan bubur ayam, ini lho, Arafah saiki ya. Oh sore, wis gak apa, kadung. Entek bubur ayam telung mangkok, gak apa-apa. Langsung nih, ya. Tapi gak sengaja Pak itu Pak, makannya kan gak tahu kan. Bukan disengaja, ayo mangan soto sih, rong mangkok niat ya. Itu namanya sengaja. Saking mahalnya momen Arafah. Selamat menjalankan ibadah puasa Arafah, mudah-mudahan hari ini Allah melimpahkan banyak rahmat dan berkah kepada kita. Doa-doa kita semua dikabul oleh Allah, hajat-hajat kita semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan membaca beberapa riwayat hadis tentang zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Wa rawaina, dan meriwayatkan kita fi sunani Abi Dawud, di dalam sunan Abu Dawud, an Abi Bakrah radhiyallahu an, dari Abi Bakrah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakwah ketika menghadapi masalah. Masalahnya masalah besar Pak, masalah yang susah diselesaikan. Rasulullah membaca ini, Allahumma rahmata arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Itu doanya Bu. Sama doakan nggih. Allahumma rahmata arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini dibaca spesial untuk ketika kita lagi menghadapi masalah. Jadi ini mboten masalah nggih, mboten usah. Kecuali masalah terus menerus baca ini. Allahumma rahmata arju, ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Jadi kita itu kalau doa Pak ya, kurang melas jenengan teng Allah niku. Mestine sing melas ngono lho Bu. Ya kalau doa sendirian, kalau doa orang banyak ya biasa. Di melas-melas tentang Allah, DP dengan Allah temenan. Allahumma rahmata arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan berpaling kepadaku ya Allah, sekejap mata saja, jangan berpaling. Tolong jangan ditinggalkan kami ini ya Allah. Kalau ini doanya, yang berdoa itu orang-orang soleh, orang-orang dekat dengan Allah, nangis Pak. Apalagi doa Arafah ini Pak. Ya, gini Bu, Arafah itu semuanya sama Pak. Awane ya podo, angine podo, ya. Apalagi ngantuknya ya sama ya. Kita ngantuk juga puasa Arafah ini. Tapi Pak, berkahnya beda. Berkahnya beda. Ini orang-orang sudah berbondong-bondong menuju Arafah. Nanti di gunung-gunung, di bukit-bukit, di batu-batu itu doa. Termasuk doa ini Pak, Allahumma rahmata arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah berpaling kepadaku walaupun sekejap mata ya Allah. Wa aslih sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku semuanya ya Allah. Semuanya urusanku diperbaiki. Keluarga diperbaiki, anak-anak diperbaiki, penggawaian diperbaiki. Ya.
Itu ya, namanya menyelesaikan masalah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Ini Bu, Pak, doa langsung ijazah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Biasa Pak. Nanti kalau perlu di-share ya, yang ada terjemahannya itu di-share. Doa Nabi ketika menghadapi masalah. Nabi itu diutus untuk ya begini-begini nih Pak, untuk menyelesaikan masalah umatnya. Begini, kalau kita mengamalkan ini Pak, seolah-olah kita itu hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta ijazah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula diparingi wiritan, diparingi zikir sing sekiranya kula niki saged ngamalaken. Pun dawa-dawa Nabi. Langsung Nabi kei wiritan, Allahumma rahmata arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Apa namanya? Sya'ni kullah la ilaha illa anta. Wis wacan sing wake wis. Ini dibaca Bu. Warawaina, dan meriwayatkan kita fi kitabil Ibnul Mina an Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa yang membaca ayatul kursi, ayat kursi. Ayat kursi apa Pak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ayat kursi namanya. Wa khawatimah suratil Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Napa niku? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wonten sing ngarani mboten? Wonten sing ngarani mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi angsal. Mulai lillahi ma fis samawati nggih angsal. Sapa sing maca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah niku waos sing kula waos, indal kurbi, ketika masa-masa susah, masa-masa sengsara, aghasahullahu azza wa jal, Allah akan menolongnya. Itu bacaan itu nggak main-main Pak, bukan bacaan damal tahlilan, boten. Tapi bacaan itu bacaan yang dicintai oleh Allah. Baca awal ayat kursi dilanjutkan dengan akhir surat Al-Baqarah. Kita baca itu menyelesaikan masalah. Semua masalah selesai dengan ayat kursi. Pak, Bu, kita dianjurkan baca ayat kursi itu di berapa tempat sehari? Dan pertama nggih, waktu zikir ba'da sholat wajib baca ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, siapa yang baca ayat kursi setelah tiap sholat ya Pak ya, tiap sholat, setelah sholat, maka tidak ada jarak kematiannya antara dia dan surga. Ya Allah, swarga Bu kursi ini. Jadi setiap sholat Pak, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, setelahnya baca ayat kursi. Kalau imamnya tidak baik ayat kursi, saya baca sendiri. Oh itu kan pribadi-pribadi ya. Tidak ada urusan sama imam. Nek imamnya mau ayat kursi ya lodong nih rokno sampai. Tapi kalau tidak baca, baca sendiri. Yang kedua, dibaca ketika pagi dan malam. Namanya zikir maksurat, zikir pagi dan zikir malam. Baca lagi Pak, pagi-pagi baca, sore-sore baca. Berarti 6 ya. Tambah lagi Pak. Apa lagi Bu? Ketika mau tidur. Mau tidur itu baca itu Pak, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidur itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali atau 3 kali, ditiupkan di tangan, tambah ayat kursi ya. Kemudian tangannya
usapkan ke seluruh tubuh kita. Itu. Satu lagi kapan? Satu lagi. Ketika ini, Pak. Ketika mengalami masalah besar. Jadi 8 kali sehari minimal kita baca ayat kursi. Habis sholat 5 kali. Pagi hari. Kemudian sore hari. Menjelang tidur. Dan ketika mengalami masalah besar. Ketika mengalami masalah besar. Ini kita itu harus punya pegangan. Ayat kursi ini salah satunya. Terus tambah sedikit lagi, Pak. Warawaina, dan meriwayatkan kita fihi di dalam kitab Ibnu Sunni. An Sa'd bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah berkata Rasulullah, inni la a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku telah akan mengajari kamu sebuah kalimat, la yakulaha, yang tidak kalian ucapkan kalimat ini, makrubun, pada saat kalian ditimpa kesusahan, illa furja anhu, kecuali Allah akan melepaskan kita dari kesusahan ini. Kalimatu akhi Yunus, kalimat yang pernah diucapkan oleh saudaraku Yunus. Apa, Pak? Yunus ngomong apa itu? Fanada fil dzulumat, dia berkata ketika berada dalam kegelapan perut ikan, doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini top-topnya doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca ketika mengalami ujian. Bapak Ibu, ini banyak fadilahnya, Pak. Saya pernah di haji, itu kan ada orang tawaf ya, sama istrinya, Pak. Dan itu umurnya jauh, suaminya sama istrinya itu. Suaminya sudah tua, istrinya masih muda. Ya. Itu, Pak, tawaf tiba-tiba hilang istrinya itu. Dicekel, ocol. Waduh. Ustadz, gimana Ustadz ini Ustadz? Apa, Pak? Istri saya hilang. Loh, enggak, Pak, di Mekah itu enggak hilang, Pak. Ketelesut. Ketelesut. Iya, tapi mungkin suaminya sangat mencintai istrinya, Pak. Sangat mencintai istrinya. Nangis suaminya itu. Kasihan saya melihat. Ya, ini resikonya, Pak. Kalau enggak punya serep ya begini nih resikonya. Ya, hilang satu sudah hilang sudah. Kalau punya serep kan hilang satu ada satu lagi, hilang lagi ada satu lagi, ya gitu manfaatnya. Ya Allah, ya sudah Pak Binung. Mari saya ajak tawaf lagi. Saya ini lagi bimbing tawaf, Pak, nggak bisa berhenti. Baca sama ini, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sambil niatkan dalam hati, karena istrinya hilang cepat ketemu. Ya, Pak ya, hafal Ustaz. Coba la ilaha illallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Dia sendiri baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mama, ana mamai. Mama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mama. Muter-muter sampai selesai 7 kali belum ketemu istrinya, Pak. Belum ketemu. Doa di multazam itu, ya Allah, nangis dia, Pak. La ilaha illa anta inni la ilaha subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dadak dikeblok ke gere. Apa, Pak? Mama enggak hilang. Mama di belakang papa kok.
Mosok ono nang Mekah hilang gitu. Kecuali orang kemarin itu Pak, kakek yang dari Jakarta itu haji, itu hilang betul itu karena umurnya sudah tua, pikun, fisiknya sudah lemah. Hilang 6 hari, ditemukan di terminal bis Kudai, Masya Allah, dalam keadaan meninggal dunia. Ditemukan oleh polisi dalam keadaan meninggal dunia, tidak bawa ID card, tidak bawa kartu nusuk, hanya bawa gelang saja. Gelang termahal di dunia, gelang haji. Untung dia bawa gelang haji itu Pak, Masya Allah. Memang ditakdir Allah begitu ya. Ya, bagaimana hukumnya Pak? Orang yang mati di tanah suci ya pasti baik, pasti baik. Entah matinya itu karena apa, tapi tetap saja mati di tanah suci. Dia niat haji Pak, niat haji. Sudah berniat haji. Orang sudah berniat haji sama dengan haji. Orang yang meninggal di mana? Asrama haji termasuk haji. Meninggal di pesawat sebelum sampai di Mekah, Madinah, haji. Nah, Rasulullah SAW dawuh, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Baca la ilaha illa anta Pak, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watun dinnun idda'a rabbahu wa huwa fi batnil hud. Dinnun itu artinya orang yang mempunyai ikan nun. Tapi dinnun itu julukannya Nabi Yunus. Jadi Nabi Dinnun itu julukan Nabi Yunus. Ketika dia masuk ke perut ikan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan doa ini kecuali Allah ijabah doanya. Dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus tidak baca doa ini Pak, maka dia akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Artinya apa? Kita pun kalau punya masalah tidak baca zikir ini, ya kita akan tetap dalam masalah itu. Tapi kalau kita baca masalah ini, pasti akan diringankan, bahkan dilepaskan oleh Allah dari masalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini ada dalam kalimat istighosah kita itu. Ada yang pakai la ilaha illa anta, baca istighfar astaghfirullahaladzim, baca la hawla wa la quwata illa billah, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru ini Pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada yang dibaca 3 kali, ada yang dibaca 7 kali, ada yang dibaca 11 kali, ada yang dibaca 21 kali, ada yang dibaca 41 kali, bahkan ada yang 100 kali. Itu tetap bagus. 1 kali saja sudah mustajabah. Bapak Ibu, sampai di sini keterangan ini mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan kita mendapat berkah hari Arafah. Mungkin ada yang bertanya Pak, silahkan. Saya masih kasih kesempatan untuk bertanya Bapak atau Ibu. Kalau sudah tidak ada ya kita tidur bersama Pak, sudah di rumah ngantuk ya. Ya, baik, tidak ada. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir
Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran hari ini kan 3 ya Pak ya. Allahumma rahmata arju tadi doa. Yang kedua ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Yang ketiga barusan ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan ditinggal itu Pak. Jangan ditinggal. Saya mengamalkan ini Pak. Walaupun dianggap nggak punya masalah, tapi tetap saya amalkan. Jadi jangan ditinggal 3 doa yang hari ini dapat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan nggih, mohon maaf aku qouli hadza wa astaghfirullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.